Kuba mengalami kepanikan yang jarang terjadi pada hari Senin, 25 Mei 2026, setelah Raul Castro, komandan tua dari struktur militer Kuba, menjadi target resmi dari pengadilan Amerika Serikat. Kediktatoran mencoba bereaksi di Havana dengan aksi, musik, militansi, dan pesan yang dikirim atas nama Raul. Tetapi, detail yang paling terasa justru adalah ketidakhadirannya. Sementara propaganda mencoba menjual mantan kepala rezim itu sebagai simbol keluarga Kuba, rakyat melihat pemandangan yang berbeda. Castro diburu oleh tekanan dari Trump, dilindungi oleh keheningan, dikelilingi oleh sekutu-sekutu yang gelisah, dan jauh dari jalanan yang dulu ia bantu kendalikan selama puluhan tahun. Dan disitulah teater kediktatoran mulai gagal. Karena rezim memerintahkan untuk membela Raul di depan umum, tetapi tidak bisa menjelaskan dengan jelas di mana dia berada, mengapa dia tidak muncul, dan sejauh mana Amerika Serikat bisa memperketat pengepungan ini. Mengapa kediktatoran menyembunyikan pria yang dulu mengaku mewakili revolusi? Bagaimana Trump berhasil mengubah nama belakang Castro menjadi simbol ketakutan di dalam Kuba? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, sesuai standar kredibilitas Milson Alves. Tuduhan tersebut yang diumumkan pada 20 Mei 2026 langsung ditujukan kepada Raul Modesto Castro Ruz yang kini berusia 94 tahun, berasal dari Roguim. Bersama dengan Lorenzo Alberto Pérez, Emílio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raul Simanca Cardenas, dan Luiz Raul González Pardo Rodrigues. Menurut otoritas Amerika, mereka diduga terlibat dalam rencana yang terkait dengan serangan terhadap 2 pesawat sipil tak bersenjata yang digunakan oleh para eksil Kuba di Miami. Di Kuba, ini dipandang serius, karena ini bukanlah sanksi biasa, juga bukan pidato diplomatik. Ini adalah tuduhan pidana resmi terhadap pria yang pernah memimpin angkatan bersenjata Kuba dan yang, meskipun sudah tidak menjabat secara resmi, masih dianggap sebagai tokoh sentral kekuasaan nyata di dalam pulau tersebut. Rezim mencoba merespons dengan sandiwara politik. Alih-alih menampilkan Raul Castro di depan umum, mereka menempatkan sekutu, seniman, dan aktivis untuk membela sang jenderal tua, seolah-olah dia adalah semacam kakek nasional. Namun, adegan itu justru menimbulkan pertanyaan yang kini mengganggu Havana. Jika Raul begitu kuat, begitu dilindungi, dan begitu aman, mengapa dia justru tidak muncul dengan jelas ketika namanya mencuat dalam proses di Amerika? Dalam pemberitaan yang beredar, tindakan itu menjadi simbol rasa malu karena pembelaan dilakukan melalui pesan, tepuk tangan yang diatur, dan propaganda. Sementara rakyat Kuba biasa menyaksikan semuanya, menghadapi kelaparan, pemadaman listrik, antrean panjang, dan penindasan. Trump menempatkan rezim diktator Kuba di bawah tekanan yang melampaui sekadar retorika. Pada tanggal 1 Mei 2026, Gedung Putih mengumumkan sanksi baru terhadap pejabat rezim tersebut. Orang-orang yang terkait dengan aparat keamanan, agen yang terlibat dalam korupsi, pelanggaran berat hak asasi manusia, dan pendukung material pemerintah Kuba. Langkah ini juga membuka jalan untuk menargetkan entitas dan institusi keuangan yang memfasilitasi transaksi dengan nama-nama yang dikenai sanksi. Bagi Havana, ini adalah pukulan telak karena rezim bergantung pada jaringan eksternal, perusahaan yang dikendalikan militer, dan perantara untuk bertahan secara ekonomi. Departemen Keuangan juga meningkatkan tekanan. Mereka membuat program sanksi baru yang terkait dengan Kuba, terpisah dari aturan lama, tetapi berlaku bersama aturan lama. OFAC sendiri memperingatkan bahwa orang asing dan lembaga keuangan harus mempertimbangkan risiko sanksi saat berurusan dengan operasi tertentu yang melibatkan Kuba, terutama dengan struktur yang dikendalikan oleh pihak-pihak yang diblokir. Nama yang paling sensitif dalam situasi ini adalah Gaesa, konglomerat bisnis yang terkait dengan militer Kuba, yang selama bertahun-tahun telah dianggap sebagai inti kekuatan ekonomi rezim diktator tersebut. Marco Rubio memperkeras pesannya dengan mengatakan bahwa kemungkinan tercapainya kesepakatan yang dinegosiasikan dengan Kuba tidaklah tinggi, meskipun Washington menyatakan lebih memilih solusi diplomatik. Pernyataan itu muncul pada saat yang sama ketika Amerika Serikat meningkatkan tekanan terhadap pemerintah komunis dan menawarkan bantuan kemanusiaan sebesar $100 juta.
mencoba berbicara langsung dengan rakyat Kuba dan memisahkan penduduk dari elit yang mengendalikan Havana. Rubio juga menolak gagasan bahwa Washington sedang melakukan pembangunan bangsa dan menegaskan bahwa isu ini terkait dengan keamanan nasional Amerika. Kediktatoran merasa terguncang karena narasi resmi selalu mencoba menjual gagasan tentang perlawanan mutlak. Namun, keluarga Castro sendiri sudah mulai menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Pada April 2026, Raul Guillermo Rodrigues Castro, cucu Raul Castro, mencoba mengirim surat rahasia kepada Donald Trump dengan proposal ekonomi, permintaan pelonggaran sanksi, dan peringatan militer. Menurut informasi yang dikaitkan dengan Wall Street Journal dan diberitakan di Brasil. Detail ini menunjukkan kontradiksi yang kuat. Sementara propaganda meneriakkan kedaulatan kepada rakyat, di dalam keluarga rezim itu sendiri, seseorang mencoba membuka pembicaraan langsung dengan Gedung Putih. Gerakan ini membantu menjelaskan mengapa kasus Raul Castro menimbulkan begitu banyak kepanikan. Bukan hanya ketakutan terhadap pengadilan Amerika, tapi juga ketakutan bahwa perlindungan historis keluarga Castro mulai runtuh. Selama beberapa dekade, rezim memperlakukan para komandannya sebagai orang yang tak tersentuh, dilindungi oleh jabatan, medali, pidato, dan kendali penuh atas informasi. Sekarang, dakwaan dari Amerika Serikat mencantumkan nama, tanggal, jabatan militer, dan tanggung jawab dalam proses hukum yang resmi. Kasus pesawat milik Irmaus Auresgate yang sebelumnya dianggap selesai oleh Havana, kini kembali mencuat dengan kekuatan dan bobot hukum. Di jalanan, ketegangan muncul dengan cara yang berbeda. Di Antilla, di Provinsi Holguim, laporan menunjukkan adanya protes, penangkapan, dan kehadiran polisi yang berlebihan untuk mengintimidasi warga. Adegan yang diceritakan oleh warga Kuba menunjukkan petugas datang menjemput seseorang seolah-olah dia adalah ancaman besar. Sementara tetangga bertanya, mengapa harus menggunakan kekuatan sebesar itu hanya untuk membawa seseorang yang hanya ikut dalam unjuk rasa. Metode ini sudah lama digunakan. Pertama, rakyat meneriakkan kebebasan. Kemudian, rezim mengidentifikasi, menekan, mendenda, menangkap, dan mencoba mematahkan efek teladan itu agar pemberontakan tidak menyebar. Kontrasnya sangat tajam, karena sementara pihak berwenang mengorganisir aksi untuk membela Raul Castro, warga Kuba biasa justru menghadapi hukuman hanya karena berusaha bertahan hidup. Seorang lansia dikabarkan menerima denda sebesar 32.000 peso karena menjual jeruk nipis dalam sebuah peristiwa yang merangkum jarak antara elit rezim dan rakyat. Di satu sisi, para pejabat yang dilindungi, mobil dinas, propaganda, dan berbagai hak istimewa. Di sisi lain, orang-orang menjual kebutuhan pokok untuk makan diperlakukan seperti penjahat oleh negara yang mengontrol segalanya, tetapi tidak menyediakan makanan, listrik, maupun kebebasan. Krisis ekonomi semakin memperburuk keadaan. Laporan-laporan terbaru menunjukkan Kuba mengalami pasar bahan bakar yang semakin terbatas, dengan antrean digital, pembelian bulanan yang dibatasi, dan bensin yang mencapai $12 di beberapa jalur penjualan tertentu. Kenyataan ini berdampak langsung pada transportasi, makanan, layanan, dan rutinitas mereka yang sudah hidup dengan pemadaman listrik dan kekurangan barang-barang pokok. Ketika Trump menekan rezim dari luar dan rakyat menderita di dalam, rezim diktator mencoba memindahkan kesalahan ke Washington. Namun, rakyat melihat elit Kuba tetap mempertahankan hak istimewa, sementara rakyat biasa yang harus menanggung akibatnya. Respons dari Havana juga menunjukkan kegelisahan di kalangan militer. Rezim berusaha menunjukkan kesiapan, menggerakkan kendaraan, berbicara tentang membela kedaulatan, dan mengubah setiap tekanan dari luar menjadi ancaman terhadap Kuba. Namun, sandiwara ini tidak menyelesaikan masalah utama. Sasaran sekarang bukan lagi rakyat Kuba, melainkan para pemimpin yang mengendalikan kekuasaan. Tekanan Amerika menargetkan para pemimpin, jaringan keuangan, tokoh militer, dan nama-nama yang terkait dengan penindasan. Perbedaan ini penting karena membantah propaganda bahwa semua hukuman terhadap rezim berarti hukuman terhadap rakyat. Ketakutan keluarga Castro meningkat karena kasus ini bukanlah kasus yang terisolasi. Tuduhan terhadap Raul muncul setelah sanksi, peringatan keuangan, perselisihan soal bantuan kemanusiaan, dan pernyataan Washington yang semakin terus terang.
Trump dan Rubio menyampaikan pesan bahwa hubungan dengan Kuba bisa berubah, namun tidak selama struktur yang dipimpin oleh rezim diktator masih terus menghalangi masa depan pulau itu. Rakyat Kuba sekarang berbicara dengan lebih sedikit rasa takut dibandingkan sebelumnya. Laporan dari jalanan menunjukkan orang-orang meminta kebebasan, demokrasi, akhir dari korupsi, dan hak untuk berbicara tanpa takut dipenjara atau didenda berat. Detail ini mengguncang dasar rezim, karena kediktatoran tidak hanya bertahan karena polisi, ia juga bergantung pada rasa takut secara psikologis. Ketika warga mulai berbicara terang-terangan, merekam, mempublikasikan, dan menghadapi patroli, struktur represif harus mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk mengendalikan setiap lingkungan, setiap antrean, setiap protes, dan setiap percakapan. Sekarang yang terjadi adalah sebuah adu ketahanan. Washington harus terus menekan rezim secara finansial, menargetkan jaringan militer dan tokoh-tokoh komando. Havana harus meningkatkan propaganda, represi internal, dan tuduhan terhadap Amerika Serikat untuk mencoba mempertahankan kendali. Perbedaannya adalah kasus Raul Castro telah membuka luka yang tidak bisa ditutup hanya dengan pidato. Ketika pemimpin historis struktur militer menjadi target resmi Amerika Serikat dan tidak tampil kuat di hadapan para pendukungnya sendiri, rezim diktator mulai menghadapi tekanan ganda. Dari luar, pengepungan oleh Trump. Dari dalam, rakyat lelah untuk terus patuh dalam diam, sementara keluarga Castro berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves Global.